Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ataya Nur Azizah dari kelas 11C. Hari ini saya akan membahas tentang transmisi data. Pernah nggak sih kalian menelpon tapi suaranya itu putus-putus? Atau menonton TV tapi gambarnya itu buram? Nah, itu semua ada hubungannya dengan transmisi analog dan digital. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kalian udah tahu apa belum nih? Apa sih itu transmisi digital? Jadi, transmisi digital adalah proses mengirimkan data dalam bentuk sinyal digital. Lalu, apa bedanya digital dengan analog? Nah, jadi sinyal analog itu bersifat kontinu atau mengalir seperti suara manusia. Sedangkan sinyal digital itu bersifat diskrit atau terpisah-pisah. Contohnya seperti data pada komputer. Nah, selanjutnya ada gangguan dalam transmisi digital. Yang pertama, ada distorsi kelambatan, yaitu sinyal terlambat membuat data menjadi rusak. Yang kedua, ada atenuasi atau sinyal makin lemah jika jaraknya makin jauh. Yang ketiga ada draw, yaitu gangguan sinyal yang dapat berasal dari suhu, penggunaan frekuensi yang bersama, masuknya sinyal asing, atau gangguan eksternal seperti petir. Nah, di sini kalian pernah nggak mengalami wifi-nya itu lemot? Nah, itu bisa jadi contoh dari atenuasi, seperti itu. Media transmisi digital. Data dikirim lewat dua jenis media. Yang pertama ada terbimbing, yaitu menggunakan kabel seperti UTP, koaksial, atau serat optik. Yang kedua ada tak terbimbing, yaitu menggunakan gelombang radio, satelit, atau Wi-Fi. Ada jenis dua metode transmisi digital. Yang pertama line coding, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal digital. Yang kedua, block coding, yaitu memproses data digital dalam blok sebelum dikirim. Lalu ada jenis-jenis line coding. Line coding memiliki 3 metode pengkodian sinyal digital. Yang pertama, unpolar, polar, dan biopolar encoding. Dalam pengkodian ini digunakan untuk meningkatkan keandalan transmisi data dan mengurangi kesalahan saat pengiriman. Selanjutnya ada konversi analog ke digital. Saat kita berbicara dengan menggunakan mikrofon atau menggunakan kamera video, kita mengeluarkan suara yang merupakan sinyal analog. Suara manusia adalah sinyal kontinu analog pada rentan frekuensi 0 sampai 4 kHz. Sedangkan sinyal digital berupa biner digit atau bit 0 dan 1. Untuk itu diperlukan teknik khusus yang disebut dengan modulasi. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah Push Code Modulation atau PCM. PCM adalah teknik menggunakan gelombang analog menjadi data digital dengan 3 langkah, yaitu yang pertama sampling, mengambil sampel suara dalam interval tertentu. Yang kedua, kuantisasi, mengubah amplitudo suara menjadi angka digital. Yang ketiga, pengkodean, mengubah angka ke format biner 0 dan 1. Lalu siapa nih yang di sini suka denger musik di Spotify? Nah, kualitas musik di sana tergantung dari proses ini. Nah, sekarang kita akan membahas transmisi analog yang juga masih banyak digunakan. Apa sih itu transmisi analog? Jadi, transmisi analog adalah proses mengirim data dalam bentuk sinyal analog. Nah, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu konversi data digital ke sinyal analog. Ada 3 teknik utama untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Yang pertama, amplitudo shift keying atau ASK, yaitu amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan data biner. Contoh teknologi RFID seperti e-money dan kartu tol. Yang kedua, frekuensi shift keying atau FSK, yaitu frekuensi sinyal pembawa diubah berdasarkan data biner. Contoh modem lama, dial-up internet zaman dahulu. Yang ketiga, passive keying atau PSK, yaitu fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan data biner. Contoh yaitu Wi-Fi dan komunikasi satelit. Nah, dari kalian ada nggak sih yang masih ingat dengan suara khas modem zaman dahulu? Nah, itu contoh dari FSK atau frekuensi shift keying.
Selanjutnya ada konversi data analog ke sinyal analog. Proses ini disebut dengan modulasi analog, yang dilakukan dengan mengubah parameter sinyal pembawa sesuai dengan data analog. Yang pertama ada amplitude modulation. Amplitude sinyal pembawa diubah sesuai dengan perubahan data analog. Sementara frekuensi dan fase tetap konstan. Yang kedua, frekuensi modulation, yaitu frekuensi sinyal pembawa dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog, sementara amplitudo dan fase tidak berubah. Yang ketiga ada phase modulation atau PM. Fase sinyal pembawa diubah mengikuti perubahan data analog, sedangkan amplitudo dan frekuensi tetap konstan. Dapat disimpulkan bahwa transmisi data dapat dilakukan secara digital maupun analog, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Perkembangan teknologi terus mendorong peralihan ke transmisi digital yang lebih efisien dan stabil. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih memahami bagaimana data dikirim dan diterima dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.